Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain min yaumina hadza ila yaumiddin. Pada kesempatan pertama ini kita akan memulai studi Al-Quran ini dengan pengantar. Jadi saat ini kita hanya akan mengantar tentang studi Al-Quran ke depan. Tentunya karena pengantar hanya pokok-pokoknya saja. Sebelumnya perlu untuk diingat bahwa majelis ini diadakan oleh dakwah kita dari Yayasan Rawdatul Ma'arif Asy-Syafi'iyah yang berkedudukan berpusat di madrasah kita Jalan Doyo Agung 2 nomor 1 Rogon Mas Kota Malang. Dan studi ini, studi dakwah kita ini untuk pertama kali ini akan diasuh oleh saya sendiri dengan Ustadz Malik. Saya Al-Quran, Ustadz Malik Al-Hadis. Nanti di kemudian hari akan menyusul studi tentang fikih, masih sedang dipikirkan. Tentunya yang akan kita pelajari ke depan adalah Al-Quran yang jumlahnya 30 juz. Di Quran 30 juz sudah kita tahu semua dan kita hafal. Itu ya kegiatan kita sana 114 surat Makkiyah dan Madaniyah. Quran yang para ulama, jumhur ulama banyak mengatakan jumlah ayatnya 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.066 urusan nanti. Kemudian jumlah katanya itu ada kata-kata dalam Al-Quran sekitar 77.845 kata. Tapi Atta bin Yasar mengatakan 77.439 kata. Urusan nanti. Terima kasih. Sedangkan hurufnya mayoritas para ulama setelah diteliti Al-Quran itu ada jumlahnya hurufnya dalam Al-Quran, huruf-huruf yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada 1.027.000. 1.027.000. Tawasul dengan studi Al-Quran ini yang jumlahnya 114 surat, 6.236. Kalau kita kaji satu tatap muka atau satu kali pertemuan itu mengkaji satu ayat saja, berarti kita perlu waktu ya kurang lebih 6.236. Padahal kita masih baru bisa akan memulai sebulan sekali. Itu pun artinya mudah-mudahan saya tawasul dengan ini, umur saya mudah-mudahan panjang. Sebab kalau melihat ini jumlahnya lumayan banyak, tapi kita tidak boleh berhenti, harus kita pelajari. Studi Al-Quran ini hukumnya wajib, bahkan ada yang mengatakan fardu ain bagi setiap muslim. Studi Al-Quran, belajar Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Ada yang mengatakan wajib. Apa dasarnya? Ya, nanti dilihat di surat Shaf ayat yang ke-26, yang ke-29.
ada di juz 23 surat Shad ayat 29 itu juz ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Kalau suaranya serak-serak sudah potret dari nanti yang suaranya bagus bantu saya nanti. Kira-kira artinya begini, kitabun, kitab, yaitu Al-Quran. Ini di dalam tafsir Jalalain disebut ada kitabun, ini kitab. Jadi ini khabar muqaddam ini. Kitabun, ini sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Anzalnahu ilaika, Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi. Mubarakun, Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu mubarakun, penuh dengan keberkatan. Jadi isinya penuh barokah. Apa barokah itu? Sesuatu yang apa yang terbit, yang tumbuh, yang mengandung artinya yang berkembang. Quran itu produktif, artinya mengandung manfaat yang terus. Mubarakun, manfaat artinya. Jadi ada unsur yanmu wa yanfa, itu namanya berkah. Liyatadabbaru ayati, agar supaya mereka, jamak itu siapa mereka itu? Di beberapa kitab tafsir disebutkan liyatadabbaru ayati, agar supaya dihayati, diamalkan. Ayati, apanya yang dipelajari? Ayati, ayat-ayatnya yang tadi saya sebut 6.236 ayat, supaya agar dihayati. Lalu waliyatadzakkaru, di samping untuk dihayati, tentunya agar supaya juga diambil pelajarannya, dijadikan bahan pelajaran, bidang studi ulul albab, bagi mereka yang pikirannya sehat, bagi yang berakal sehat. Tapi kalau tidak sehat akalnya, tidak bisa. Contohnya orang yang tidak sehat akalnya, anak-anak masih umur di bawah 1 tahun ya, yang belum bertumbuh, orang gila. Ulul albab, para cendekiawan, intelektual, ulul albab. Nah, di dalam surat Ali Imran agak akhir itu dijelaskan siapa ulul albab itu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa ulul albab? Alladzina, yaitu mereka yadhkuruna Allah, yang selalu ingat Allah, selalu zikir, menyebut-nyebut Allah, selalu bersama-sama dengan Allah. Kapan? Qiyaman, baik ketika berdiri dalam keadaan di mana saja, kapan saja. Wa qu'udan, ketika duduk seperti ini. Wa 'ala junubi, berbaring. Jadi artinya ini Al-Quran ini supaya dikaji, diambil pelajaran. Yang pertama ini dia baru untuk dihayati, diamalkan.
Lalu yang kedua ini untuk dikaji, dipelajari, jadi pelajaran. Dari sinilah keluar kurikulum tentang studi Al-Quran. Keluarlah kurikulum studi tentang ulumul Quran, ulumul tafsir, dan keluarlah berbagai macam studi yang namanya asbabun nuzul, ya kan? Ada yang namanya an-nasy wal mansukh, ada lagi yang namanya al-mawazinun nuzul, tempat turunnya wahyu di mana. Jadi ayat yang satu ini saja itu sudah mengandung dua kewajiban kepada kita. Pertama, kita sebagai umat Islam memang seharusnya untuk kita itu menghayati Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran. Untuk bisa diamalkan harus dipelajari isinya. Inilah dasar daripada mengapa kita ya, mengapa lembaga dakwah kita ini ya harus kita buka studi Al-Quran, bukan studi tafsir. Karena saya bukan ahli tafsir, saya tidak hafal Quran, dan saya juga masih sangat jauh sekali pengetahuan tentang Al-Quran. Sehingga dengan demikian, melalui forum seperti ini kita belajar bersama untuk mengkaji ayat demi ayat Al-Quran ini ke depan. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari Abi Hurairah. Bunyinya begini: ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Begitu saya di dalam Arab ya. Ta'allamul Quran apa artinya? Belajarlah atau pelajari? Pelajari. Ini bentuknya itu fi'il amar. Kalau amar menurut usul fikih gimana? Kedudukan amar dalam syariat, dalam hukum fikih. Kalau ada perintah dari Al-Quran atau hadis, apa kedudukannya? Wujub. Al-aslu fil amri bil wujub. Hukumnya wajib. Jadi wajib belajar ta'allamu Al-Quran. Ini makanya kita harus belajar ini, kan ini wajib menurut hadis ini. Wa qara'u, setelah belajar baca. Di hadis yang lain nanti kita ketemukan nanti, bukan hanya sekedar dipelajari, dibaca. Lalu wal wudu, baru setelah Al-Quran itu dipelajari dengan sungguh-sungguh, lalu dibaca dengan serius, wal wudu, baru tidurlah. Ini saya teringat ini, ternyata ini sudah dibiasakan oleh ulama-ulama di mana saja ini. Setiap bangun pagi, habis salat, lalu putra-putranya itu di rumah diajari Quran, ya, diajari Quran. Meskipun hanya satu ayat, ayo duduk. Lalu setelah tahu ini bagaimana bacaannya, lalu taqra'u, lalu supaya dibaca, supaya tidak lupa. Nah, baru tidur. Jangan terus tidur sebelum mempelajari Al-Quran atau membaca Quran. Ingat ini, ternyata ini sudah dibiasakan oleh ulama-ulama di mana saja ini. Setiap bangun pagi, habis salat, lalu putra-putranya itu di rumah diajari Quran, ya, diajari Quran. Meskipun hanya satu ayat, ayo duduk. Lalu setelah tahu ini bagaimana bacaannya, lalu taqra'u, lalu supaya dibaca, supaya tidak lupa. Nah, baru tidur. Jangan terus tidur sebelum mempelajari Al-Quran atau membaca Quran. Hadis ini wawunya ini bukan wawu dan nampaknya, tapi hukum wawunya wawu apa nih? Bukan wawu han, tapi wawu tartib. Setelah baca Quran, setelah mempelajari Quran, wa qara'u, lalu bacalah. Setelah baca, wal wudu, barulah tidur. Fa inna masalul Quran liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi. Sebab sesungguhnya
perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya. Orang mempelajari Al-Quran. Faqara'ahu, setelah belajar Al-Quran, Al-Quran itu dibaca terus, dibaca. Wa qama bihi, lalu diamalkan isinya, ditegakkan isinya. Kamasali jirabin mahsyuwin miskan, bagaikan apa yang sering dibawa oleh orang laki-laki yang dari kulit itu, kantong. Jirab kantong. Kalau sekarang itu mungkin ya yang dibawa pergi itu apa, tas atau koper ya, atau kalau ibu-ibu dompetnya. Seperti kantong kulit yang penuh isinya dengan misik. Apa misik? Yang penuh isinya dengan minyak kasturi. Minyak kasturi harum apa? Mampu elek? Masih harum. Isinya kantong itu penuh dengan kasturi. Ya huruhu fi kulli makan. Meskipun ada di dalam kantong itu, karena isinya itu kasturi, tetap keluar semerbak harumnya. Itu perbandingan orang yang mempelajari Quran lalu membaca Al-Quran. Seperti itu, lalu diamalkan. Wa masalul man ta'allamahu wa yarqud. Tapi sebaliknya, perbandingan atau contoh bagi orang yang belajar Quran, belajar ngaji kalau di kampung dulu, terus dibawa tidur, tidak dibaca, tidak dikaji terus, wayarkut, lalu dibiarkan. Bahwa fi jawfihi kamasali jirabin aw kayyin ala miskin. Itu di dalam jirab, kantong plastik, kantong kulit yang biasanya orang Arab itu kan gitu samanya ya. Itu yang di dalamnya itu jirabin kain, kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada isinya. Kira-kira ada bau harumnya enggak? Enggak ada. Artinya apa? Orang yang mau belajar Al-Quran, dibaca Al-Quran, lalu diamalkan isinya, dia akan menjadi orang yang terhormat, yang mulia, yang harum 100 merba. Dan itu kita lihat nih. Coba para hafiz Quran ya, kalau sudah turun dari pondok keluar diundang kadang-kadang ya kan, karena mereka punya kewajiban harus menghafalkan terus, harus diundang oleh yang lain untuk dengan maktabah dan sebagainya itu. Mereka diberi tempat yang terhormat, para ahli Quran khafat ini. Jadi dari ayat inilah dan dari hadis inilah maka kita ini melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan studi Al-Quran di dakwah kita untuk selanjutnya. Dan manajemen selanjutnya ya saya serahkan kepada pengurus ya. Apakah pada tempoh hari ada usul-usul, masa nanti sekali sebulan satu ayat aja, nanti kalau kita bicara masalah bismillah itu tidak mungkin selesai setengah jam. Karena itu lumayan banyak yang harus kita angkat. Ya berapa hari? Satu ayat aja bismillah mungkin memerlukan waktu 7 kali pertemuan. Ya tapi nanti kita diskusi. Coba nanti dilihat bagaimana keadaan di dunia maya ini. Para pemirsa yang saya muliakan, oleh karena itu mari kita masuk pada pengantarnya Al-Quran. Apa tujuan studi Al-Quran? Memenuhi kewajiban. Tadi sudah ya. Tujuan kita belajar ini untuk memenuhi kewajiban. Tadi sudah saya sampaikan ayatnya. Lalu saya sampaikan hadisnya. Di samping itu ada lagi dari firman Allah, belajar Al-Quran. Tadi ada kata-kata membaca Al-Quran, sekarang membacakan. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Supaya Al-Quran itu supaya dibacakan. Utlu ma uhiya ilaika, Nabi Muhammad ditugasi oleh Allah untuk membacakan, tidak disembunyikan, tidak dikuasai sendiri. Min kitabi rabbik, itu dari Quran. La mubaddila li kalimatihi dan seterusnya. Al-Quran tidak akan bisa dan tidak boleh dan tidak mungkin bisa diganti.
Kemudian yang kedua, manfaat studi Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman bahwa intinya adalah untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah, Rasulnya, wabil khusus kepada kitab suci dan isinya adalah Quran. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih ila akhirih. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ila akhirih. Itu menunjukkan bahwa kita ini akan memperoleh manfaat untuk mempertebal keimanan dengan belajar Al-Quran. Lalu yang kedua, mau meningkatkan kualitas ibadah. Kalau tadi masalah keimanan, yang tujuan studi, yang kedua untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ini ada sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, Abu Daud dari Uqbah bin Amir. Para ayat kedua, ahadukum kulla yawmin ilal masjid. Mestinya kalian, salah seorang, ahadukum, mestinya harus ada salah seorang di antara kalian yang wudu apa? Bil wudu wal asar, di waktu pagi ya, pergi ya. Kulla yaumin ila masjid. Sebab mestinya salah seorang di antara kalian harus ada seorang yang pergi ke masjid. Fayata'allama ayataini. Ke masjid itu tujuannya untuk belajar, ya ta'allam, bukan yu'allim. Datang ke masjid untuk belajar. Jadi bukan untuk mengajar. Ini harus adanya, harus ada santri. Artinya fungsi masjid harus ada santri atau jamaah yang belajar ngaji, studi Quran. Di sini ini baik rumah ini, gedung ini, saya kira perannya seperti itu. Harus ada salah seorang di antara kalian. Jadi tidak mungkin ini orang sekampung Jalan Joyo Agung 2 harus ke sini, enggak. Tapi 1-2 mestinya harus ada kalau menurut hadis ini. Datang ke masjid, fayata'allama ayataini min kitabillah azza wa jalla, supaya belajar 2 ayat Al-Quran. Khairun lahum min naqatain. Belajar 2 ayat, pergi dari rumah ke masjid, hanya 2 ayat saja, itu khairun, jauh lebih baik nilainya, lebih tinggi bobotnya, lebih banyak pahalanya, kira-kira itu minna katain, daripada sedekah nakatain. Nakatun apa? Unta ya, 2 ekor unta. Ada yang punya unta satu? Sekali saja datang, satu orang. Sekali saja seorang itu datang ke masjid hanya belajar 2 ayat, itu pahalanya, nilainya, bobotnya masih lebih tinggi daripada bersedekah 2 ekor unta. Subhanallah. Karena kita tidak punya unta ya, sudah, ayo kita kaji bersama ya. Begitu kira-kira ini. Wa salasun khairun lahum min salasin. Apalagi belajar 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahum min arba'. Dan 4 lebih baik daripada 4 ekor unta. 4 ayat maksudnya. Wa man min adahunna min al-ibil. Dan silakan hitung berapa jumlahnya ibil Anda. Tidak bisa mempunyai nilai lebih tinggi daripada belajar. Artinya studi. Makanya kita namakan majelis ini studi, karena dasarnya hadis-hadis ini. Wa hukiya anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu annahu ra'a rabbahu fil manam iddata maratin. Pada ini riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu daripada mujtahid kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah,
Jadi antara kitabnya hadisnya itu terkumpul namanya musnad ada gitu ya. Musnad Ahmad bin Hanbal. Alat aku akan bertanya kepadamu ya Allah. Itu. Ayu syai'in yuqarribul 'abd ila rabbih. Apakah yang bisa lebih mendekatkan hamba kepada Tuhannya? Para rabbahu jalla sya'nuhu. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal di kesempatan lain betul mimpi lagi, melihat lagi kepada Tuhan. Faqala lalu bertanya, minta, ya Rabbi ya ayyi syai'in yataqarrabul 'abdu ilaik. Dengan apa Tuhan? Dengan apa Tuhan? Aku ini bisa, hamba ini bisa mendekatkan diri kepadamu. Bitilawati kalami ya Ahmad. Kalau kamu ingin lebih mendekat kepada aku, taqarrub ila Allah, ya bitilawati. Apa tilawat? Membaca. Caranya sederhana. Kalau ingin bertemu dengan Allah, dekat dengan Allah, ya harus banyak membaca Al-Quran. Fahimal mana orang yang apakah yang demikian itu dalam keadaan paham artinya atau tidak? Ya Rabb. Allah menjawab, fahimal mana orang yang subhanallah. Ngerti atau tidak? Atau tidak? Ngerti atau tidak kepada ayat-ayat Al-Quran itu artinya, atau tidak bisa memahami, tetap itu bisa jadi sarana untuk taqarrub kepada Allah. Ini kelebihan Al-Quran. Ini ada di kitab At-Tajrid Jami' jilid keempat halaman 7. Yang dikarang oleh Syekh Mansur Al-Nasir. Ada lagi yang ketiga tentang peningkatan kualitas ibadah. Qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa atau ibadah apa yang sangat dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, al-halul murtahil, yaitu al-halul murtahil. Qala, lalu bertanya lagi, wa mal halul murtahil, apa itu al-halul murtahil? Qala, Rasulullah menjawab, alladzi yajribu min awwalil Qur'an ila akhirih kullama halla ta'ala, yaitu orang yang membaca Al-Quran sampai hatam, lalu setelah itu diulangi lagi. Seperti kita ini sering di sini adakan hataman. Jadi meskipun tidak tiap hari ya, setelah hatam diulangi lagi. Jadi kalau yayasan kita ini sering mengadakan hataman Quran tiap bulan sekali ya ini landasannya, karena itu paling dicintai oleh Allah. Setelah menghatamkan Quran diteruskan lagi, diulangi lagi. Apakah menghatamkan sendiri atau berjamaah? Ya nampaknya kalau sendiri-sendiri agak kesulitan karena sudah sibuk ngurusi santri-santrinya dari jam 6:30 sampai jam 3. Tidak mungkin. Ya sudah, ya sekali sebulan tadi sudah terlaksana. Hadis ini riwayat yang Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di hadis yang lain ada ini tentang peningkatan kualitas. Kita itu belajar sudah Al-Quran, baca Al-Quran untuk meningkatkan kualitas ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja Al-Quran, siapa saja yang membaca satu huruf saja Al-Quran, membaca satu huruf Al-Quran, falahu hasanah, hadiahnya dia sudah dapat satu hasanah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan satu kebaikan
daripada membaca Al-Quran itu di asri amsalnya dilipatkan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, tidak berarti membaca alif lam mim satu huruf, bukan, tapi al alif wa harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Alif lam mim 3 huruf. Sekarang kalau pernah saya buka surat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf atau 17, nanti cek ya. Jadi kalau kita baca bismillah saja berarti kalau itu 17 atau 19 kalikan 10 sudah, berarti sudah 190. Subhanallah. Maka banyak baca bismillah, 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 bismillah di mana saja. Nanti di mana faedahnya pada kesempatan yang akan datang setelah mendapat ya kita akan bahas. Yang ketiga adalah kita studi Al-Quran ini untuk menuju jalan hidup yang lebih cerah, yang lebih baik, yang lebih menyenangkan. Di dalam Al-Quran di surat Al-Hadid ayat 9 Allah berfirman, "Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Innallaha bikum ra'ufur rahim." Artinya, Dia Allah lah yang menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad ayatin bayyinatin, yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran bayyinatin yang jelas. Di ayat Al-Quran itu jelas, menjelaskan, sebagai bisa juga diartikan bayyinatin sebagai bukti-bukti menjelas, yang jumlahnya berapa tadi itu 6.236 ayat tadi itu bayyinatin yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar supaya kamu bisa keluar dari kegelapan menuju terang benderang, dari gelap terbitlah terang, menuju pencerahan. Jadi orang yang mengkaji Al-Quran itu atau Quran itu fungsinya untuk kalau kita sering membaca, mengamalkan Al-Quran, berarti kita ini akan meninggalkan kegelapan, kehidupan gelap, kondisi yang gelap kepada kondisi yang cerah. Ini namanya Al-Quran sebagai pencerahan hidup bagi setiap muslim. Wa innallaha bikum ra'ufur rahim. Sungguh dengan ini Allah sangat santun dan rahim, sangat kasih kepada kita semua. Ini untuk menuju jalan hidup yang lebih cerah. Ada lagi hadis Nabi berbunyi begini, Iqra'il Qur'ana fa innallaha la yu'adzibu qalban. Pernah saya sampaikan ini. Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Quran itu, fa innallaha la yu'adzibu qalban. Allah tidak akan menyiksa sebuah hati, satu hati, hatinya orang maksudnya. Wa Al-Quran yang memang isinya hatinya orang itu Quran, hafal Quran, tahu Quran, tidak akan disiksa oleh Allah. Artinya orang ini tidak akan mudah sakit hati. Nah, orang tidak mudah sakit hati biasanya sehat. Wa inna hadzal Qur'an ma'dabatullah. Sesungguhnya Al-Quran yang 30 itu adalah laksana ma'dabatullah, adalah hidangan apa ya? Dia soko apa? Makanan lah, makanan maktubah, hidangan apa? Jamuan maktubatullah dari Allah. Jadi siapa yang memakan jamuan Allah ini sehat. Jadi ayat-ayat itu dianggap itu sebagai jamuan maktubatullah. Faman dakhala fihi bahwa amin, siapa yang gabung masuk, siapa yang mengambil maktubatullah ini, menikmati itu bahwa amin, maka hidupnya akan aman. Wa man ahabbal Qur'an, siapa yang mencintai Quran, falyabshir, dia akan senang, akan bahagia. Dan kita tidak pernah melihat para wafat yang betul-betul wafat lillahi ta'ala itu hidupnya tidak pernah sengsara, tidak pernah susah, tidak tahu, apalagi ulama-ulamanya. Kemudian yang keempat itu untuk jaminan syafaat dari Al-Quran. Al-Quran yang kita pelajari ini
itu bisa memberikan syafaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kedua orang tua atau untuk ahli keluarganya, untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tua atau keluarga yang lain. Hadisnya begini, mangkal Al-Quran wastadharahu, siapa yang membaca Al-Quran wastadharahu lalu dia hafalkan ayat-ayat itu, wa halal halalahu haram haramahu, dan dia tetap bersikap apa yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, dakhalallahu bil jannah, dia akan menjadi ahli surga. Halalkan yang halal, haramkan yang haram, lalu baca Quran, hafalkan dia. Ini tidak disuruh baca semuanya, membaca Al Quran. Tadi kan ayat dua ayat. Teorinya ulama macam-macam, ada yang 5 ayat kan gitu. Wa syafa'ahu fi asyarati min ahli baiti. Wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baiti. Dan dia orang yang membaca Al-Quran lalu menghafalkan Al-Quran, menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, itu akan bisa memberi syafaat kepada seluruh ahli baiti, 10 keluarganya. Jadi kalau punya keluarga, bapak ibu, anaknya, saudara-saudaranya banyak, mungkin kakek neneknya juga dapat itu. Makanya perlu punya kader-kader yang senang kepada Quran supaya kita dapat syafaat dari sana. 10 orang. Ini jaminan dari Rasulullah. Hadis Tirmidzi dari Ali. Hadis yang kedua tentang syafaat, mangkal Al-Quran wa amila bima fihi ulbisa waliduhu tadan yaumil qiyamah. Siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi, lalu diamalkan apa yang dibaca di Al-Quran itu, maka orang tuanya besok dari kiamat akan diberi pakaian mahkota. Siapa yang memberi? Allah melalui Al-Quran. Dau'u ahsanu min dau'i syamsi, di mana cahaya daripada mahkota yang diberikan besok di hari kiamat kepada orang tuanya itu jauh lebih cemerlang dibanding dengan matahari. Fi buyuti dunya. Law kana fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza. Seandainya ada yang padamu ayat-ayat Quran kamu baca, dan kamu apa, lalu jika kamu ada ahli keluargamu sekian jumlah, fama dhannukum, bagaimana kiranya kalau diamalkan? Jawabannya kita sendiri, insya Allah. Artinya kita orang tua, keluarga harus mendukung. Kalau ada keluarga kita, anak kita, itu kita untuk belajar Quran. Hadis yang keempat ini sudah piring. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaji'ul Qur'an yaumil qiyamah fayaqul. Al-Quran pada hari kiamat datang. Fayaqul, lalu dia Quran itu berkata, ya Rabb, halihi, Tuhan, kasih dia mahkota, kasih dia hiasan. Halihi, Tuhan, kasih orang ini hiasan, riaslah orang ini Tuhan, begitu. Payul basutajil karomah, payul basutajil karomah, lalu dia itu dihiasi dengan mahkota ke karomah, kebesarannya, karomah, kemuliaan. Tumma yaqul, setelah diberi mahkota kemuliaan, karomah, keagungan, berkata lagi, tumma yaqul, ya Rabbi zidhu, Tuhan masih kurang Tuhan, tambah Tuhan. Fayulbat hillatal karomah, kemudian diberi pakaian lagi, dihiasi lagi dengan hillatal karomah, dengan kalau tadi itu taj mahkota ya, sekarang ditambah lagi hillatal karomah. Summa yaqulu, lalu berkata lagi, yang berkata Quran ini, bukan Quran, ya Rabbi intanhu, Tuhan, hamba-Mu kepadamu ya Allah, kiranya berkenan supaya orang yang senang
kepada Quran, kepada ahli Quran, yuqalu lahu, lalu Allah menjawab kepadanya, Iqra, ayo coba baca Quran mana? Warqa naik, baca ke bawah naik, wasuzatu, lalu terus naik, terus naik, di kulli ayatin hasanah, setiap satu ayat mengandung satu kebaikan. Ini syafaat Al-Quran kepada dirinya sendiri. Di dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an yaumal qiyamah li aksari. Baca Quran karena nanti akan memberi syafaat kepadanya di hari kiamat. Ya, terakhir tentang objek studi Al-Quran ini nanti adalah ya ayat-ayatnya, ulumul Quran, terjemahan dan tafsirnya. Mungkin kesempatan kita ada juga, kita akan melihat siapa ahlul Quran itu, ahlullah dari ulama al-mufassirin, ya termasuk al-hufaz, al-hafidin dan al-qurra. Mungkin kita lihat di belakangan hari kalau ada kaitannya. Ya, dan terakhir hakikat daripada membaca Al-Quran itu bahwa studi Al-Quran itu memang semata-mata karena Allah. Saya kira cukup ini dulu pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kekhilafan maafkan. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.